Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aur Putri Azara dan di sini kita akan membahas materi keempat dari sejarah Afrika yaitu eh, perkembangan agama Islam di Afrika. Nah, Afrika itu seperti yang kita tahu adalah benua terbesar kedua setelah Asia. Nah, jadi untuk sejarahnya pun itu panjang dong gitu kan. Dari bentang alamnya ada banyak, lalu juga kerajaan-kerajaan tradisionalnya itu banyak gitu kan. Peradaban Mesirnya juga ada di situ. Nah, terus juga untuk agamanya ini di Afrika, di benua Afrika itu dia memiliki bermacam ini ya agama gitu ya. Tapi di sini kita akan membahas mengenai peradaban atau perkembangan Islam di Afrika. Afrika sebuah benua dengan sejarah peradaban yang kaya. Nah, tempat ini adalah tempat bertemunya dua agama samawi, yaitu Kristen dan juga Islam. Nah, pertemuan dua agama ini membentuk masyarakat sampai saat ini. Mari kita telusuri bagaimana dinamika interaksi ini bisa terjadi dari Mesir kuno hingga kerajaan-kerajaan besar di sub-Sahara. Afrika Utara, khususnya wilayah Mesir dengan gereja Koptik dan wilayah Afrika Prokonsularis, sekarang itu dikatakan wilayah Tunisia, itu telah menjadi pusat penting bagi kekristenan awal. Nah, komunitas Kristen yang mapan ini menghasilkan perkembangan teologi signifikan pada abad-abad pertama Masehi dan menjadi latar belakang historis utama sebelum dan selama masa ekspansi Islam. Interaksi damai pertama antara dunia Muslim dan juga penguasa Kristen itu terjadi melalui peristiwa hijrah ke Abbasiyah. Habasyah atau yang dikenal juga dengan Ethiopia itu adalah sebuah kerajaan Kristen kuno di tanduk Afrika. Peristiwa hijrah ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Afrika sudah mulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Nah, hal ini menandai interaksi awal yang signifikan dan relatif damai antara komunitas Muslim yang baru lahir dengan komunitas Kristen. Ketika ekspansi militer Islam memasuki Afrika Utara, prosesnya itu dimulai dengan penaklukan Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi oleh Amr bin As. Penaklukan ini menjadi titik tolak Islamisasi dan pembangunan peradaban Islam di seluruh Afrika Utara. Di bawah pemerintahan Muslim, komunitas Kristen di Afrika Utara itu diizinkan untuk mempertahankan keyakinan mereka sebagai ahlul kitab dengan membayar jizyah. Namun seiring bergantinya waktu, Islamisasi secara bertahap terjadi di sebagian besar wilayah Maghrib. Nah, Ethiopia ini tetap menjadi pengecualian historis di mana ia mampu mempertahankan identitas kekristenan yang kuat di tengah gelombang Islamisasi. Perkembangan Islam di Afrika Utara itu adalah sebuah gerakan yang terstruktur, yang dimana didukung oleh negara dan dimulai secara sistematis sejak masa Khulafaur Rasyidin. Setelah penaklukan Mesir, upaya penyebaran Islam dilanjutkan oleh dinasti-dinasti yang berkuasa berikutnya, dengan Uqbah yang tercatat sebagai tokoh sentral yang mengarahkan perjalanan Islamisasi melalui jalur utara ke wilayah Maghrib. Pengaruh Islam tidak hanya terbatas pada agama, tetapi juga meluas ke peradaban secara keseluruhan. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi administrasi dan ilmu pengetahuan, dan kemudian membawa kemajuan dalam tata pemerintahan, sains, dan juga arsitektur di seluruh Afrika Utara. Dinasti yang signifikan termasuk Alawiyah yang berpusat di Tunisia dan dikenal karena ekspansi militernya ke Sisilia. Dinasti Fatimiyah yang berideologi Syiah Islamiyah berhasil menaklukkan Mesir dan mendirikan Kairo sebagai pusat kekuasaan baru. Fatimiyah dikenal karena kontribusinya yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan arsitektur, termasuk pembangunan lembaga pendidikan tinggi. Di bagian barat Afrika Utara, dinasti-dinasti seperti Murabitun dan Muwahhidin itu muncul. Mereka tidak hanya mendominasi Maghrib, tetapi juga melintasi Selat Gibraltar untuk memerintah Andalusia atau Spanyol. Dinasti-dinasti ini menjadikan Afrika Utara sebagai jembatan penting yang menghubungkan dunia Islam Timur dengan Islam Barat atau Andalusia, dan sekaligus menjadi gerbang utama penyebaran Islam ke Afrika Sub-Sahara. Islamisasi di Afrika Sub-Sahara memiliki karakter unik, di mana agama itu diterima
dengan baik oleh masyarakat yang terkenal bersuku-suku, seringkali tanpa nuansa politik yang kuat seperti di wilayah lain. Nah, penyebaran Islam di wilayah sub-Sahara ini didominasi oleh dua jalur non-militer yang krusial, jalur dakwah yang dilakukan oleh para ulama dan sufi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan agama Islam di Afrika. Semoga materi yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman yang melihat video ini. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.